Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah nanti juga ngerti. Yohanes 13 ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Hal ini dilakukan Tuhan Yesus pada saat setelah Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Ya, dimana pada saat itu Petrus nolak. Tuhan, jangan, seolah kan yang ngebasuh ini yang lebih rendah gitu. Nggak enak mungkin gitu ya, Petrus ya. Nah ini menarik sekali, di mana saya menaruh diri saya sebagai orang yang lagi diajak ngomong sama ayat ini, di mana Tuhan Yesus ngomong sama saya, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya nggak tahu hari ini, tetapi satu hari saya pasti ngerti. Nah, saudara, kalau satu hari ini saya nggak ngerti, tapi nanti satu hari akan ada masanya saya mengerti. Artinya saya harus menjalani. Betul saudara ya. Seringkali kita juga ngalami gitu toh. Banyak hal yang kita nggak ngerti hari-hari ini, kenapa ya? Kok orang yang saya kasihi tiba-tiba dipanggil pulang? Padahal dia adalah tulang punggung keluarga. Padahal dia adalah orang yang mementor hidup saya. Padahal mungkin dia adalah orang yang kita butuhkan. Kok tiba-tiba dipanggil pulang? Saya nggak siap Tuhan. Tuhan kok tiba-tiba ditinggal sama sama tunangan, tiba-tiba ditinggal, dia malah nikah sama orang lain. Dan kita seolah-olah ditinggal sendirian. Kita menjadi orang yang menderita, objek penderita. Kita bertanya, Tuhan kenapa? Tiba-tiba mobil kita mogok di tengah hujan lebat. Padahal baru servis. Dan kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Saya sampai harus hujan-hujanan, masuk angin sakit. Tuhan kenapa? Atau mungkin saudara mengalami kecelakaan, sesuatu yang gak enak terjadi, dan kau bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Mungkin Tuhan lagi ngomong hari ini sama setiap kita adalah, apa yang ku perbuat, kata Tuhan, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kita harus pegang satu prinsip bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan, dasarnya adalah semuanya karena kebaikan Tuhan. Cuman kita yang gak bisa memahami sejauh mana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sebuah kesaksian. Beberapa tahun lalu, saya melayani seorang janda dengan 3 orang anak, dan anaknya sudah cukup dewasa pada saat itu. Dan janda ini dalam keadaan diceraikan oleh suaminya karena suaminya punya wanita idaman lain. Dan suaminya bukan orang percaya Tuhan, dia lari dari satu kota ke kota Bandung. Dan apa yang terjadi pada saat dia lari? Hubungan dengan suaminya tentu menjadi renggang ya, karena udah seolah-olah diceraikan begitu ya, karena udah diselingkuhin. Nah, anak-anaknya ini ikut sama mamahnya. Nah, pada saat itu dalam keadaan yang tadinya penuh dengan kelimpahan karena suaminya, keluarga suaminya adalah orang berada, dia ditinggal dengan melarat. Harus berusaha sebagai single parent dengan 3 orang anak. Nah, singkat cerita, saudara. Beberapa tahun berjalan dilayani, puji Tuhan saya mendengar satu kabar yang baik, di mana suaminya pengen rekonsiliasi. Oh, sesuatu yang baik saudara ya. Menjelang hari di mana mau rekonsiliasi terjadi, di mana si wanita ini, sang ibu dengan 3 anaknya ini, diajak kembali ke kota asalnya, dibelikan tiket pesawat, dan semuanya sudah disiapkan. Semuanya berjalan dengan baik. H-2. Tiba-tiba anak yang laki-laki didiagnosa kena demam berdarah, saudara. Sehingga semua planning jadi buyar, tiket pesawat yang sudah dibeli tidak dapat untuk dipenuhi. Sehingga akhirnya berangkatlah sebagai perwakilan cici dari adiknya laki-laki ini yang paling besar, anak yang paling besar yang perempuan, pergi menghadap ayahnya, begitu. Pada hari yang sudah ditentukan, ayah sudah menunggu di airport, kaget. Loh mana? Mama sama anak yang lain mana? Terutama yang laki, mana? Nggak bisa, karena yang laki ini demam berdarah, diopname. Wah, marah besar suaminya, saudara. Marah besar. Dan dalam keadaan marah, suaminya keceplosan ngomong sama anak yang paling besar. Harusnya mama kamu ikut. Dan papa sudah siapkan polisi untuk tangkap mama. Kaget sekali anak yang paling besar. Waduh. Saudara, pada saat itu, sang ibu yang harus menjadi single parent ini berpikir semuanya sudah dibawa kepada satu titik yang baik.
Dia melihat, waduh harusnya pulang rekonsiliasi, semuanya baik. Tapi kok yang baik ini malah nggak terjadi. Malah sakit. Yang baik ini runtuh. Padahal dia nggak tahu. Di balik kebaikan palsu yang dilakukan oleh mantan suaminya, ternyata mau diam-diam menciduk istrinya, memasukkan istrinya ke dalam penjara. Wow. Tuhan luputkan sang janda ini. Tuhan luputkan sang ibu ini. Kadang kita yang ngalamin pada saat itu mungkin kita bilang gini, aduh kok gini, kok nggak enak. Padahal ini sesuatu yang baik. Pastikan Tuhan mau pemulihan, kok gini. Padahal kita nggak tahu bahwa ada rancangan-rancangan manusia yang kita nggak bisa selami. Saudara, mungkin hari ini engkau dalam keadaan tidak enak. Dan engkau nggak ngerti. Sama seperti firman ini berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Satu hari kita mungkin akan mengerti. Ataupun kalau satu hari pun kita nggak pernah mengerti. Nanti di sorga kita boleh tanya sama Tuhan. Kita pasti ngerti juga bahwa semuanya Tuhan lakukan untuk kebaikan buat setiap kita. Karena Tuhan sangat mengasihi Anda sekalian. Saudara, izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat kesaksian yang boleh mengajar kami, menguatkan kami, bahwa semuanya Tuhan akan baik, sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami belum mengerti, tetapi satu hari kelak kami pasti mengerti. Dan izinkan inilah yang menjadi iman percaya kami, bahwa hari ini yang buruk itu menurut pandangan kami terjadi. Tapi kami nggak ngerti, kami mau tetap ucap syukur. Sekalipun kami nggak paham, kami mau tetap bersyukur. Sebab iman kami adalah Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik, tidak pernah meninggalkan hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang sedang susah hati Tuhan berikan penghiburan. Kuatkan setiap lutut yang mulai goyah, bahu yang mulai lelah. Tuhan kuatkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap apa yang tangan mereka kerjakan. Lindungi sertai jagai. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya apapun. Tangan jahat apapun tidak dapat menyentuh anak-anak-Mu. Dan biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.